Shalom semuanya, jumpa kembali bersama saya Dr. Tolok Marbun. Saya sapa Anda dengan salam sejahtera dari Tuhan Yesus kita Kristus. Saudara, maaf tadi ada kesalahan jaringan sehingga terputus. Sehingga saya ulang lagi supaya tidak terputus apa yang ingin saya sampaikan. Saya ulang lagi. Tadi saya jelaskan bahwa konteks dan tekstual ini sangat cocok kita pakai dalam kitab yang jenis narasi dan jenis histori. Jadi memang tidak semua genre Alkitab bisa kita pakai menggunakan ini karena punya setiap kitab itu, setiap jenis kitab itu sendiri punya cara tersendiri menafsir. Jadi metode yang saya sampaikan kemarin itu lebih kepada kitab narasi ataupun kitab sejarah. Jadi kita bisa gunakan itu dan kita bisa menggalinya dengan metode itu. Nah, kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan bagaimana kita menafsir dengan Alkitab. Tapi ini tentu membutuhkan usaha yang lebih dan memang butuh detail yang lebih. Tetapi ini sangat menarik. Nah, saya ingat saya belajar dari teman saya dari Amerika bagaimana dia menggunakan metode namanya comprehensive approach. Saya menjelaskan keseluruhan. Nah, dasar Alkitabiahnya yang dia jelaskan itu ketika Yesus berjalan bersama kedua muridnya berjalan ke Emmaus. Nah, pada saat itu kedua murid ini menceritakan bagaimana mereka salah satunya kecewa karena tadinya mereka mengharapkan Yesus sebagai Mesias politik, ternyata mati karena bagi orang Yahudi itu tidak boleh mati. Ternyata Yesus mati, puji Tuhan Yesus tidak hanya mati, Yesus juga bangkit dari antara kematian. Nah, kemudian apa yang dilakukan Yesus? Yesus menjelaskan mulai dari kitab Musa, kitab per kitab sampai nubuatan para nabi. Yesus menjelaskan keseluruhan tentang dirinya mulai dari kitab Musa sampai kitab para nabi. Ini yang menjadi landasannya, yaitu menjelaskan secara keseluruhan. Jadi kalau kita mau menggunakan metode ini, kalau kita mau menggunakan topik ini, maka kita harus melihat di dalam perjanjian lama seperti apa, di dalam perjanjian baru seperti apa. Nah, sekali lagi, ini tentu lebih kepada topiknya nanti, lebih kepada topik tebaknya, mungkin khotbahnya topikal, ya silakan saja. Tapi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita melihat Alkitab itu secara keseluruhan. Jadi kita nggak bisa hanya lihat di dalam perjanjian baru, tapi kita bisa lihat keseluruhan kitab itu. Nah, ini namanya comprehensive approach. Kita mendekati secara komprehensif. Jadi kita tidak hanya fokus pada perjanjian baru, tetapi kita juga fokus kepada perjanjian lama. Nah, sebenarnya ada dua topik yang saya sediakan. Mudah-mudahan saya tidak, kadang-kadang saya mengganti yang mana gitu ya. Namanya juga belajar, oke? Nah, tapi salah satu yang mau saya tekankan, yang mau kita bahas saat ini Paskah, ya. Nah, dulu saya berasumsi bahwa Paskah itu adalah hari kebangkitan. Kemudian sesuai dengan tradisi gereja ketika Yesus mati itu adalah Jumat Agung. Nah, sekarang kalau kita mau mendalami, maka kita harus lihat dulu Paskah yang pertama dalam perjanjian lama. Nah, Paskah yang pertama dalam perjanjian lama itu ada dalam kitab Keluaran sebelum terjadi tulah ke-10. Jadi, Tuhan memerintahkan bangsa Israel supaya mereka melakukan Paskah, yaitu dengan mengambil domba atau kambing. Tapi sebelum kambing dan domba itu dipotong, mereka harus mengurungnya. Ya, mengurung sampai 14 hari. Kemudian nanti hari ke-14, semua bangsa Israel akan memotong itu. Setelah mereka potong, mereka bakar karena
cara masaknya hanya dibakar, ya. Dibakar kemudian harus dimakan habis. Nah, bagi orang yang memiliki jumlah keluarga sedikit, mereka bisa berbagi kepada orang lain. Jadi ini aturannya, ada Paskah. Kemudian pada saat itu, karena pada malam itu Tuhan akan berjalan melalui tanah Mesir dan akan membunuh semua anak sulung, termasuk anak sulung hewan akan dibunuh, maka supaya bangsa terhindar daripada pembunuhan anak sulung ini, supaya mereka selamat, mereka harus mengoleskan darah kambing domba tadi pada ambang pintu mereka. Jadi ketika Tuhan melewati dan melihat darah itu, maka mereka akan selamat. Jadi malam itu mereka harus memakannya, harus berikatkan pinggang, harus pakai tongkat, dan harus memakan buru-buru. Nah, kalau ada yang sisa, maka semuanya harus dibuang. Ya, tidak boleh ada yang tersisa. Harus dibakar, maksud saya. Dibuang ke perapian, harus dibakar. Semua harus dibakar. Dan makan cepat-cepat, kalau nggak habis langsung dibakar. Karena apa? Malam itu Tuhan akan berjalan melalui Mesir dan akan membunuh anak sulung bangsa Mesir. Nah, kemudian sesudah itu Tuhan perintahkan kepada Musa perintahkan kepada bangsa Israel, mereka diperintahkan oleh Tuhan, maka malam itu anak sulung dari bangsa Israel bangsa Mesir semua terbunuh, dan juga hewan-hewan yang sulung juga mati pada saat itu. Tetapi bangsa Israel semuanya selamat. Kemudian karena hal itu sudah terjadi, maka Tuhan menetapkan lagi bahwa Paskah itu harus menjadi satu peringatan bagi bangsa Israel secara terus menerus. Jadi tidak boleh berhenti. Jadi secara turun temurun. Itu sebabnya kalau kita lihat nanti sampai di Kisah para Rasul pasal 2, di situ mereka masih kalau kita lihat nanti sampai kepada, bukan Kisah para Rasul 2 maksud saya, sampai kepada kitab Lukas dan kitab Injil maksud saya, kita melihat bangsa Israel masih melakukan namanya yaitu Paskah. Jadi itu dijaga setiap tahun. Nah, sekarang kalau bangsa Israel memahami Paskah, itu adalah yang pertama yang mereka lihat itu adalah yaitu peristiwa kedaulatan Allah yang menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Yang kedua yaitu terbunuhnya anak sulung bangsa Israel, bangsa Mesir maksud saya, dan hewan-hewannya. Kemudian yang ketiga adalah yaitu mereka diselamatkan oleh darah. Jadi Paskah bagi bangsa Israel atau bangsa Yahudi adalah memperingati bahwa mereka dilepaskan dari perbudakan, mereka diselamatkan, dan mereka menjadi bebas dari perbudakan. Nah, itu konsepnya Paskah, Nah, kemudian kalau kita masuk kepada kitab Injil, pas ketika sebelum Yesus itu berdoa di Taman Getsemani, Yesus berkata, carilah tempat bagi kita supaya kita bisa melakukan Paskah. Ya, murid-murid sebenarnya bertanya, kemudian Yesus bilang carilah tempat. Nah, jadi tradisi ini masih dilakukan, termasuk tradisi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian pada malam itu Yesus menegaskan bahwa Paskah bagi mereka ditegaskan lagi, yaitu memperingati, yaitu tubuh dan darah Yesus. Saat itu roti yang tidak beragi itu bukan lagi dilihat sebagai roti, tapi ini sudah mengacu kepada tubuh Kristus. Kemudian anggur yang biasa mereka minum bukan lagi sebagai anggur, tapi mengacu kepada darah Yesus. Ini tergantung
teologinya. Tapi yang jelas Yesus bilang itu sebagai peringatan akan tubuh Yesus dan peringatan akan darah Yesus yang akan tercurah besoknya, ya, besoknya pada hari Jumatnya. Karena Kamis malam Yesus bicara ini. Nah, jadi Yesus berbicara ini kepada murid-muridnya itu Paskah pertama. Ya, kalau misalnya saya salah boleh dikoreksi juga. Kemudian Yesus mati itu pada hari Paskah kedua. Jadi Paskah itu kan 7 hari. Kemudian Yesus bangkit itu Paskah hari hari kelima. Jadi Paskah itu sebenarnya berbicara kematian dan kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus Kristus. Nah, jadi konsep kalau kita selalu berbicara Paskah itu mengarah kepada kebangkitan saja sebenarnya kurang tepat, ya. Karena kalau kita lihat tadi bahwa Paskah itu memang terjadi 7 hari dan Yesus mati pada hari Paskah kedua, kemudian Yesus bangkit pada hari Paskah yang kelima. Jadi Paskah itu Yesus mati dan bangkit itu pada hari Paskah. Itu sebabnya kalau saya pribadi saya lebih menggunakan istilah yang lebih tepat, yaitu hari Jumat itu adalah hari kematian Yesus Kristus, kemudian hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Kristus. Nah, sekarang kalau orang Kristen merayakan Paskah, kita itu memperingati Paskah itu yang pertama kita dibebaskan dari kuasa dosa, dari perbudakan dosa. Yang kedua, kita diselamatkan dari hukuman kekal. Karena apa? Karena Yesus Kristus sudah menebus kita, karena Yesus Kristus bangkit dan dari kematian, maka ada jaminan keselamatan dalam hidup kita. Semua kita diberikan hak spesial. Kita ini bisa menjadi anak-anak Allah. Kita bisa menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Jadi Paskah bagi umat Kristen saat ini, ya tentu kita memperingati, yaitu tubuh Yesus yang tercabik-cabik itu pada hari Paskah. Dan darah Yesus yang dicurahkan pada hari Paskah. Nah, jadi kalau bisa kita lihat, saya membahas secara singkat Paskah dalam Perjanjian Lama, kemudian dihubungkan dengan Paskah Perjanjian Baru, kemudian juga dihubungkan dengan Paskah zaman kita sekarang. Ini salah satu contoh bagaimana kita menafsir Alkitab secara komprehensif. Ya, memang ini tidak mudah, butuh studi, butuh mempelajari Alkitab baik dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru. Tapi tujuannya ini adalah memberikan kita gambaran secara komprehensif. Nah, dengan demikian, kalau kita ada misalnya ketemu satu topik nih, ya kan? Topik ini ada dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru maksud saya, kita cross check dulu apakah ada di dalam Perjanjian Lama. Kalau ada, sangat menarik kita bahas dulu dari Perjanjian Lama, kemudian kita bahas dari Perjanjian Baru. Kalau misalnya konteks atau kesenjangan gap seperti yang sebenarnya, gap dalam Perjanjian Lama seperti ini, dalam Perjanjian Baru seperti ini, kemudian dalam konteks yang sekarang seperti ini, nah ini yang perlu kita hubungkan, ya. Oke, itu contohnya kalau di dalam Paskah. Nah, nanti video berikutnya saya bahas yang Pentakosta ya. Saya cek dulu catatan saya sebentar. Sampai jumpa di video live berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pertanyaan, langsung tanyakan di kolom komentar.